Oke, saya demokan cara operasional untuk aplikasinya. Yang pertama kita buka dulu aplikasinya, klik yang ini, double klik. Nah, setelah itu kita klik yang ini. Nah, setelah itu pastikan pakai caps lock dulu ya, caps lock huruf besar. Setelah itu kita masukkan ketik admin, bawahnya juga ketik admin. Oke, sudah, kita minimize. Oke, setelah itu untuk operasional aplikasinya ini, yang pertama saya demokan ke daftar supplier ya, atau daftar pemasoknya. Klik daftar supplier, setelah itu tekan tambah. Nah, setelah itu kita masukkan nama pemasoknya, misalkan dari PT titik spasi A, misalkan dari PTA ya, contohnya. Kita simpan. Nah, kita exit. Seperti itu cara pengisian daftar supplier atau pemasoknya. Yang kedua, saya demokan ke daftar stock master. Ini untuk mengisi pengisian master produk usahanya. Kita tekan tambah. Nah, kita masukkan di sini kolom kode barang ini ya. Maksudnya kolom kode barang ini untuk identitas produk usahanya. Jadi kita contohkan, misalkan kita ketik aja manual 001 seperti ini ya. Enter, tekan OK. Setelah itu kita masukkan nama usahanya, misalkan produk usahanya misalkan motor listrik. Misalkan mereknya itu misalkan Tempur ya, Tempur. Nah, seperti ini. Setelah itu jenisnya berarti motor listrik. Atau kita kasih aja sesuai dengan nama mereknya Tempur. Nah, seperti ini. Oke, jenisnya berarti untuk satuannya berarti unit ya. Setelah itu kita klik yang kode pemasoknya, pilih yang PTA misalkan. Nah, setelah itu arahkan kursornya di tengah-tengah harga modal ini. Harga modal ini maksudnya harga beli ya, harga beli ke pemasok. Harga beli pemasoknya misalkan anggaplah 9 juta misalkan. Enter. Sorry, saya blok ulang 9 juta. Enter. Setelah itu harga jual ke konsumennya misalkan senilai 11 juta ya. Enter. Nah, seperti ini caranya. Saya ulang. 11 juta. Enter. Oke, ini kebanyakan, saya ulang lagi. 11. Enter. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, seperti itu cara pengisian daftar produk usahanya. Kita exit. Sekarang kita input pembelian barang masuknya. Artinya barang tersebut sudah ada di tempat, jadi tinggal melakukan transaksi input jumlah persediaan barangnya. Kita inputnya di sini di folder merah. Setelah itu kita klik yang kode pemasoknya dari PTA misalkan. Nah, PTA. Setelah itu kita kasih nomor faktur. Nomor faktur ini biasanya di kwitansi faktur pembeliannya ya. Kalau tidak ada, isi aja dengan tanggal inputannya misalkan 23/11/2023. Enter. Setelah itu untuk jumlah kuantitasnya bisa diisi, misalkan jumlah barang masuknya misalkan untuk motor listrik Tempur itu ada berapa unit, barang masuknya misalkan ada 25 unit ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita tekan tombol C di kolom kode ini, masukkan motor listrik ya. Kita contoh yang ini. Keluar, enter. Nah, di sini dari harga modalnya 9 juta dikali 25 unit sama dengan 225 juta. Oke, apabila pembayarannya tunai silahkan tekan F6.
Tapi kalau pembayarannya kredit, silahkan tekan F7. Saya contohkan misalkan pembayarannya kredit ya, F7. Tapi kalau pembayarannya tunai langsung, silahkan tekan F6. Saya contohkan misalkan F7. Oke, sudah tersimpan, kita selesai. Yes. Caranya itu kita ke menu laporan, laporan buku besar, laporan hutang. Setelah itu kita klik cari data pemasok, pilih PTA. Oke, keluar. Oke, dari tanggal 01 melihat. Oke, dari tanggal 01 sampai tanggal berjalan hari ini. Setelah itu klik November. Nah, ini untuk tampilannya setengah seperti ini ya. Jadi saya setting dulu ke driver biasa. Nah, driver biasa. Yang ini. Oke, saya cek lagi laporannya. Nah, ini mutasi untuk pembelian barang masuknya di PTA ya. Jadi kalau mau dibayarkan, misalkan kita lakukan pembayaran, silakan tekan close preview. Pembayarannya itu ke pembayaran faktur. Setelah itu tekan tambah. Nah, setelah itu cari data pemasok, masukkan PTA, misalkan PTA, keluar. Oke, kita kasih keterangannya lunas. Nah, apabila pembayarannya menggunakan sistem transfer, silahkan centang bank ini ya, centang salah satu banknya, misalkan mau bank transfer ke BSI, misalkan centang ke Muamalat, atau misalkan centangnya ke bank yang lain boleh. Tapi kalau pembayarannya cash, tidak menggunakan bank, silakan tidak dicentang yang ini. Kita hilangkan ini, kita bayarkan sesuai dengan fakturnya. Oke, fakturnya yang ini silakan disimpan. Oke, ini buktinya, silakan di print atau mau di skip aja, silakan close preview. Exit. Sekarang kita ke menu laporan, laporan buku besar, laporan hutang, klik yang cari data pemasok, pilih PTA. Oke, keluar dari tanggal 01 sampai tanggal berjalan hari ini, klik yang November, setelah itu preview. Nah, ini untuk pembayaran atau hutangnya sudah dilunasin ya. Oke, sekarang cara transaksi penjualan ke anggota atau ke konsumen. Misalkan konsumen tersebut mengajukan pinjaman atau kita mengambil barangnya secara kredit ya. Caranya itu kita ke daftar anggota, kita daftarkan dulu anggotanya, setelah itu tekan tambah. Nah, setelah itu kita masukkan nama anggotanya atau nama customernya, misalkan Budi misalkan. Oke, setelah itu batas penjualan kreditnya ini maksudnya untuk limit untuk pembelian anggotanya. Misalkan limit yang dibeli oleh anggotanya ini seharga 10 juta. Jadi kita kasih limitnya misalkan contohnya 15 juta ya. Contohnya aja. Enter. Nah, gini. Jadi limitnya harus kita naikkan supaya anggota tersebut bisa leluasa untuk transaksi barangnya. Oke, kita simpan. Exit. Sekarang kita ke folder hijau. Nah, setelah itu di sini tekan tombol C. Nah, setelah itu kita masukkan Budi ya, Budi. Pilih orangnya, keluar, enter. Nah, di sini. Setelah itu dia ngambilnya 1 unit, misalkan isi 1. Sorry, saya ulang, isi 1. Tekan tombol C, masukkan tempur misalkan. Oke, pilih unitnya, keluar, enter. Nah, di sini senilai harganya 11 juta ya. Jadi misalkan dia mau mengajukan pembayarannya itu, misalkan kalau pembayarannya cash atau lunas, silahkan tekan F7. Sorry, kalau pembayarannya tunai atau cash, silahkan tekan F12 ya, F12. Tapi kalau pembayarannya kredit, silahkan tekan F7. Jadi kalau pembayarannya tunai tekan F12,
Kalau pembayarannya kredit silakan F7. Saya contohkan misalkan pembayarannya kredit, tekan F7 ya. Oke, sudah kita selesai. Nah, sekarang dia baru melakukan pembayaran DP senilai 5 juta misalkan. Cara pembayarannya itu berarti kita ke sini ke pembayaran piutang. Kita tekan tambah. Nah, kasih di sini cari data customer atas nama Budi. Pilih orangnya, keluar oke. Nah, di sini kita masukkan DP ya, DP misalkan. Hilangkan centang ini kita bayarkan sesuai dengan faktur. Nah, ini sudah membayar faktur. Nah, ini pembayaran fakturnya yang ini. Hilangkan centangnya tadi, kita kasih nilainya 5 juta ya. Enter. Nah, jadi kan hutang dia yang belum dibayarkan 6 juta. Oke, kita simpan. Nih, faktur belum lunas. Oke, exit. Sekarang kita cek ke menu laporan, laporan buku besar, laporan piutang, cari data pembeli, pilih nama Budi, keluar oke. Dari tanggal 01 kita lihatnya sampai tanggal berjalan yang di bawah ini. Klik November, setelah itu preview. Nah, ini mutasi pembayarannya, nih hutangnya sisa 6 juta. Apabila mau dibayarkan lagi, caranya sama ke pembayaran piutang, tekan tambah, cari data customer atas nama Budi, pilih orangnya, keluar oke. Misalkan mau dibayarkan lunas misalkan. Nah, lunas, kita hilangkan centangan tanpa faktur ini. Nah, ini kan dibayar lunas ya, sesuai dengan faktur yang dibayarkan yang sisanya. Setelah itu kita tekan simpan. Nah, ini fakturnya lunas. Oke. Exit, kita ke menu laporan, laporan buku besar, laporan piutang, cari data pembeli atas nama Budi, keluar oke. Dari tanggal 01 sampai tanggal berjalan hari ini lihatnya. Klik yang bulan November, preview. Nah, ini laporannya dan piutang Budi sudah lunas ya. Oke, kita tutup. Selesai, kita cek laporan penjualannya atau omsetnya, menu laporan, laporan penjualan kembali. Nah, dari tanggal 01 melihatnya misalkan sampai tanggal berjalan hari ini, tanggal 23. Kalau besok tanggal 24, silakan diubah tanggal 24 yang di bawahnya ini. Setelah itu klik yang bulan, klik preview penjualan semua toko. Nah, ini omset penjualannya. Oke, silakan ditutup. Seperti itu cara operasionalkan aplikasinya. Kita cek sisa stoknya ya, ke menu laporan, laporan stok, register stok, klik yang bulan berjalan yang ini, klik yang preview. Nah, ini sisa stoknya. Oke, belum muncul, berarti kita lakukan proses data. Menu laporan, proses data, proses. Oke, selesai. Menu laporan, laporan stok, register stok, klik yang bulan berjalan, klik preview. Nah, ini laporannya. Ada keluar 1 unit, sisa stoknya senilai 24 unit. Oke, seperti itu cara penjelasannya, tutorialnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.